Halo Sobat Lentera, kembali lagi kita membahas pelajaran ekonomi kelas 11. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Nah, pada mata pelajaran perdagangan internasional ini, yang akan kita bahas materinya adalah pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional dan faktor penghambatnya, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan, tujuan kebijakan perdagangan, neraca pembayaran, dan devisa. Nah, yang materi pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pengertian. Ya, pengertian dari perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu sendiri gitu kan? Nah, pengertian dari perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antar dua negara atau lebih. Nah, dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan jual beli barang yang melibatkan lebih dari satu negara. Bisa dua negara, bisa tiga negara, dan bisa banyak negara. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertiannya, kita juga mempelajari mengenai manfaatnya. Kenapa sih negara tersebut mau melakukan perdagangan internasional gitu ya? Nah, manfaat dari perdagangan internasional itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah memperoleh devisa. Nah, yang pertama memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing, seperti misalnya dolar atau yen. Mata uang asing itu biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang dan modal dari luar negeri dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah memperoleh kesempatan kerja. Nah, maksudnya di sini adalah perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Nah, coba bayangkan apakah yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan misalnya tidak diekspor. Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. Nah, yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga. Maksudnya di sini adalah jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Maksudnya seperti apa sih gitu ya? Melalui perdagangan internasional ya, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Atau mungkin mutu mutu barangnya belum sebaik produk dari luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia barang seperti itu beragam, seperti misalnya televisi, pakaian, sepatu, dan perabot rumah tangga bahkan. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah mempercepat alih teknologi. Manfaatnya adalah mempercepat alih teknologi. Nah, maksudnya untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu ya toh. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih 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 teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempercepat teknik produksi yang lebih modern. Nah, selain kita membahas mengenai manfaat dari perdagangan internasional, kita juga membahas mengenai faktor-faktor ya, baik itu faktor pendorong maupun faktor penghambat. Ya, pertama adalah faktor pendorong dari perdagangan internasional. Apa saja sih yang menjadi faktor pendorong? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Ya jelas banget ya. Nah, karena beberapa hal ya, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsinya. Misalnya, untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara tersebut, diperlukan pertukaran antar negara. Nah, pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya ya, Indonesia banyak mengekspor tekstil dari Amerika Serikat. Karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga murah. Sebaliknya, dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor
mobil karena Amerika Serikat memproduksi mobil dengan murah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional ya. Kenapa sih? Misalnya Indonesia ya, Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel di Indonesia berasal dari misalnya Malang, tempat lainnya. Namun orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia, sehingga perlu diimpor. Itu karena faktor selera. Kemudian yang ketiga adalah penghemat biaya produksi. Ya, maksudnya di sini adalah perdagangan internasional itu memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke banyak negara. Ya, seperti itu. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Misalnya ya, efisiensi. Efisien juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang teknologi berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya banyak ahli teknologi yang Indonesia yang membuat mobil. Sebenarnya banyak ahli teknologi banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih. Akan tetapi industri mobil lokal belum berkembang. Biaya produksi dan pemasarannya menjadi mahal juga. Yang terakhir adalah perbedaan teknologi. Nah, di sini karena ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam produksi barang berteknologi maju, sebagian juga negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah kepada negara yang teknologinya sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika Serikat karena Jepang dan Amerika telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Selain kita bahas mengenai faktor pendorong, kita juga membahas mengenai faktor penghambatnya dari perdagangan Indonesia. Apa saja sih? Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Nah, kita misalnya melakukan perdagangan internasional ke negara lain, ketika negara itu tidak aman, kita tentu saja tidak mau melakukan perdagangan internasional karena negara itu tidak aman. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara ya. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi misalnya, perizinan yang berbelit-belit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Nah, apakah kalian tahu bahwa pada hakikatnya perdagangan internasional itu hampir sama prinsipnya dengan barter atau tukar-menukar ya? Nah, di mana sih sebenarnya letak persamaannya? Nah, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada dua keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Nah, keunggulan ini yang melahirkan teori perdagangan internasional, yaitu teori yang kita bahas, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Nah, yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara disebut milik keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Misalnya di sini ya, misalnya Indonesia dengan Jepang. Misalnya dalam memproduksi kalkulator dan rotan, kursi rotan. Nah, Indonesia misalnya mampu memproduksi 40 kursi rotan. Kemudian kalkulator 8 buah. Sedangkan Jepang mampu memproduksi 20 kursi rotan dan kalkulator 20 buah. Berarti Indonesia berarti menurut teori keunggulan mutlak dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang diproduktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional. Nah, artinya sebaiknya misalnya Indonesia memproduksi kursi rotan saja, sedangkan Jepang memproduksi kalkulator saja. Teori keunggulan
komparatif. Nah, menurut teori keunggulan komparatif, nah sebenarnya ini teori dikemukakan oleh anak buahnya Adam Smith, yaitu David Ricardo ya. Nah, Adam Smith yang sudah mengemukakan teori yang menggunakan teori keunggulan mutlak, menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Murid Adam Smith, David Ricardo ini melengkapi teori gurunya, ya, yang menyatakan dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Untuk jelasnya, nah misalnya Indonesia dengan Australia ya, dalam hal pembuatan wol dan kain katun. Nah Indonesia dia mampu membuat 5 wol, sedangkan 10 kain katun. Sedangkan Australia mampu membuat 15 kain wol dan 12 kain katun. Artinya keunggulan mutlaknya dimiliki oleh Australia karena nilainya paling tinggi gitu. Tetapi di sini dia sebaiknya Australia itu memproduksi wool aja, sedangkan Indonesia memproduksi kain katun aja.